Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 3 Agustus 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah semua kita dicinta sama Tuhan Yesus. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Dari hari demi hari, tanggal bisa berubah, hari bisa berubah, tapi cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bayangkan saudara, kalau cinta Tuhan berubah sama kita, binasa kita. Oleh itu mari, kalau Yesus cinta kita semua, cintanya Tuhan luar biasa dalam hidup kita, mari kita juga menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Karena kita anak raja. Yesus raja dari segala raja, kita anak raja saudara. Oleh itu mari kita semua bersama-sama saya, kita adalah anak-anak raja, anak Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu tentang perhentian. Karena itu ada ayatnya saudara ya. Jadi semua ini di dunia ini tidak kekal. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada waktunya kita berjalan, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beraktivitas. Tuhan pun ada waktu perhentian. Pada waktu hari ke-7 kata firman Tuhan, dia berhenti, dia bekerja. Artinya mari kita ada waktunya kita berhenti melakukan untuk kegiatan yang lain. Kita utamakan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyanyikan lagu lama ya, Ku Jalan ke Sion. Nanti ada ayatnya tentang Sion. Saya mau terangkan singkat dan Tuhan memberkati kita semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita menyanyi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bukalah hati suaramu, bukalah hati suaramu, puji Al-Masih. Amin, haleluya. Dan pujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allahku, yang Tuhan Yesus yang benar, yang tak suka membiarkan. Amin, haleluya. Tak kenal cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kita semua ini anak-anak Tuhan Yesus. Dia selamanya. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Nyanyi dari Tuhan Yesus, haleluya, yang telah mati di
salib. Haleluya, haleluya. Serahkan hidupnya buat dosa kita. Serahkan hidupnya buat ganti dosa kita. Dan bangkit Yesus pada hari ketiga. Amin, haleluya. Yesus bangkit pada hari ketiga. Membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Ku naik ke surga. Amin, haleluya. Bersama Tuhan Yesus. Ku hidup di surga, senang selamanya. Hidup bahagia bersama Tuhan Yesus di surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga. Amin, haleluya. Bersama Yesus. Haleluya. Ku hidup di surga, senang, sangat senang selamanya. Hidup bahagia bersama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ku hidup di surga kekal selamanya. Hidup sangat damai, sangat bahagia bersama Yesus di surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus, punyamulah kerajaan dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin, haleluya. Jalan ke surga bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Ke surga, hidup bahagia kekal bersama Bapa kita Tuhan Yesus. Hidup kekal di surga, kekal selamanya. Oh haleluya, sungguh amat senang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hati kami Bapa, mulut kami Bapa, pikiran kami Bapa, tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan yang maha kudus, firman Tuhan yang maha sempurna, firman Tuhan sangat mencintai. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia
pada firman Tuhan Yesus, sampai aku nanti kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk ke surga senang selamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya bagian indah ini Kau memberkati Bapak, Ibu, Saudara kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami semua diberkati Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Kita sukacita karena harapan kita suatu hari kelak ada bersama Tuhan ke Sion. Karena bicara Sion ini ada di dalam Alkitab, saudara. Saya mau baca, saudara. Di Yesaya 51 ayat 11 dikatakan, maka orang-orang ini dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Tidak ada lagi keluh, tidak lagi ada kesusahan. Karena apa, saudara? Karena kita bersemayam di Sion bersama Tuhan. Coba saya mau baca lagi. Mazmur 9 ayat 12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Oh haleluya, Sion bayang ada pada surga, saudara. Kalau ke Israel ada bukit Sion, saudara. Seringkali kita foto bersama, kelihatan kota Yerusalem ada di Sion. Dan ternyata ada ayatnya lagi, saudara, tentang Sion. Yesaya 52 ayat 8 dikatakan, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Amin. Jadi kita semua, kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di pagi yang indah kita mau baca firman Tuhan. Haleluya. Kita lapar hauskan firman Tuhan. Kita membaca pagi ini 2 Tawarikh pasal 9 ayat 13 sampai 31. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 13 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati-bupati dan negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang sedemikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minum Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo, sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo punya juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semua yang tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan di dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan Ido, penglihat itu tentang Yerobeam bin Nebat.
Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Ayat 31 yang terakhir. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 pasal, 2 Tawarikh pasal 9 sudah selesai. Berarti berhenti pasal 9. Karena besok kita lanjutkan pasal 10. Jadi artinya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, yang setia baca firman Tuhan, yang taat, dan kita cinta Tuhan Yesus. 3 poin ini, kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat, lakukan semua kebenaran firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini yaitu perhentian, karena ternyata Salomo ada ayatnya di ayat 31. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama dengan nenek moyang. Amin. Jadi artinya semua di dunia ini tidak ada selamanya kekal. Nanti yang kekal hanya di surga. Perhentian di sini artinya selama kita melangkah di dunia ini, suatu hari kelak kita sadar, Bapak Ibu, suatu hari kelak akan berhenti. Seperti Salomo, dengan kata lain, semua akan berakhir. Padahal Salomo kita di sini di ayat 22, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Sudah saya terangkan, saudara. Raja Salomo mendapat hikmat dan pengertian karena dia minta hikmat. Hikmat sudah saya terangkan dalam Amsal Sulaiman 9:10 bahwa hikmat adalah takut akan Tuhan. Seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa mengenalkan Tuhan, mari itu kita harus mengenal Tuhan, yaitu yang dikatakan hikmat, yaitu dalam Amsal Sulaiman 9:10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Raja Salomo minta sama Tuhan hikmat dan pengertian. Jadi artinya dia mau lebih dalam dengan Tuhan. Dia mau lebih takut akan Tuhan, dan Tuhan lebih mengerti, mengenal yang Maha Kudus. Siapa yang Maha Kudus? Itulah Allah yang Maha Kuasa, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari melalui firman Tuhan yang selalu kita gali. Di dalamnya ada suatu rahasia kerajaan Allah. Seperti hari ini, kemarin selalu saya terangkan, seperti firman Tuhan, seperti pujianku jalan ke Sion. Sion sudah saya terangkan, Sion tempat semayam Tuhan. Allah kembali ke Sion, Allah bersama di Sion. Suatu hari kelak kita kembali kepada siapa? Ke Sion, kerajaan surga, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan, semuanya akan berhenti, saudara. Kita sadar, kita semua akan berhenti di dunia ini, dan begitu berhenti di dunia ini, kita pindah tempat di surga buat selama-lamanya. Seperti peristiwa ini saya mau baca. Haleluya. Mari kita kembali firman Tuhan. Saya mau kembali kepada firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 tentang perhentian. Ayat yang 1 demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi artinya janji Tuhan berlaku. Nanti semua akan berakhir. Kita akan berhenti di dunia ini, tapi kita berhenti di dunia ini punya tempat kekal di surga. Mari saudara, kita harus masuk ke tempat perhentian. Jangan sampai tidak masuk, saudara. Ya, kalau tidak masuk bahaya, saudara. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, ayat yang ke-5 dan yang ke-6, 5-6. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang kan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan. Oh haleluya, sedih kita. Bicara tentang 10 gadis, ada 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Mereka sama-sama nanti akan berakhir di suatu tempat namanya perhentian. Tapi sayangnya berbeda. Kalau 5 gadis yang bodoh, begitu berhenti, pintu tertutup, saudara, yang bodoh. Karena apa? Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana. Selagi hidup ini, saudara, jangan kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah mempermainkan keselamatan. Jangan seperti Esau, menjual hak kesulungannya. Dia pikir, oh aku besok akan mati, akan berhenti. Dia lupa ada janji Tuhan, itu hak kesulungan, tempat perhentian di surga. Mari oleh karena itu, mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita tujuan ke tempat perhentian, kita masuk. Jangan sampai tidak masuk karena mereka tidak taat. Seperti ada yang ke-6.
Karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak taat, silakan. Tapi buat kita semua, kita mau taat. Sehingga nanti kita masuk di dalam tempat perhentian kita. Ke surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keras hatimu seperti dalam kegeraman. Mari kita jangan keras hati. Tapi kita mau lunakkan hati kita. Kita mau terima Yesus. Kita mau terima firman Tuhan. Dan kita hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam perhentian. Seperti ini ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Amin, sejumlah orang. Berarti tidak banyak. Siapa itu? Kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke tempat perhentian itu, yaitu surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku baik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ku naik ke surga, hidup bahagia bersama Yesus. Kekal di surga, sangat bahagia bersama Bapa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga kekal selamanya. Mari kita semua mau setia cinta Tuhan Yesus dan taat melakukan seluruh firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ku mau menjadi anak yang menjadi perkenanan Tuhan. Kita mau cinta, setia dan taat pada firman Tuhan sampai kita masuk ke dalam surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan, sehingga kita nanti kelak masuk ke tempat perhentian, yaitu ke Sion, ke surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.